Gising. Iya Ibu, mau silahkan masuk, silahkan duduk Bu. Iya, perkenalkan Ibu, saya Bidan Dewi yang bertugas pada pagi hari ini di Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu B. Ibu B. Umurnya berapa Bu? 27 tahun. Oh iya. Hamil keberapa ini Bu? Hamil pertama. Hamil pertama J. Usia kehamilannya berapa? 24 minggu Bu. Baik, 24 minggu. Ibu, tadi setelah dilakukan hasil pemeriksaan, untuk hasilnya bagus nih. Kemudian untuk tadi kan dicek HB ya Bu ya? Iya. Nah, ini hasil cek HB-nya tadi 11. Kemudian untuk lingkarannya itu 23. Nah, ini normalnya untuk HB itu pada ibu hamil itu 12 ya Bu ya. Jadi ini masih kurang sedikit ya. Nah, Ibu sebelumnya Ibu ada keluhan tidak Bu untuk saat ini? Kalau sekarang saya menurut keluhannya kayak mudah lemas Bu. Oh iya. Untuk pola makannya teratur atau tidak? Beberapa hari saya tidak selera makan, tidak teratur Bu. Baik Ibu. Ibu dengan keluhan Ibu ini nanti saya akan memberikan edukasi tentang kebutuhan nutrisi seimbang bagi ibu hamil ya. Nah, nanti waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Ibu sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar informasi mengenai kebutuhan gizi ibu hamil sebelumnya? Belum Bu. Baik Ibu. Nanti saya jelaskan ya Bu ya. Untuk pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil itu sangat penting ya Bu ya, karena tujuannya untuk pertumbuhan janin dan ibu, untuk pertambahan besarnya organ kandungan, dan perubahan komposisi serta metabolisme tubuh ibu. Nah, untuk prinsip pemenuhan gizi bagi ibu hamil ini tentunya dengan gizi seimbang ya. Nah, contohnya di sini ya Bu ya, nanti dapat dilihat di sini ya. Nah, gizi seimbang itu mencakup karbohidrat, kemudian ada lemak, kemudian ada protein dan mineral gitu ya. Nah, untuk kecukupan energi selama kehamilan ini kurang lebih sekitar 300 kalori per hari ya, terutama pada trimester 2 dan 3. Nah, sekarang kan ibu usia kehamilannya 24 minggu ya, jadi sudah masuk trimester ke-2 ya. Terus ini nanti saya jelaskan tentang karbohidrat. Nah, Ibu bisa dilihat di sini karbohidrat itu manfaatnya sebagai sumber energi. Nah, sumbernya dari mana aja Bu? Dari beras, kemudian jagung, umbi-umbian, seperti itu nih Bu ya. Seperti yang dicontoh ini nih Bu ya. Nah, selain karbohidrat, ada juga protein. Nah, peran protein selama proses kehamilan yaitu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban. Kemudian pertumbuhan jaringan mame dan jaringan uterus. Nah, sumber protein ini didapat dari seperti daging sapi, kemudian ayam, ikan, seperti itu ya. Dapat dilihat di gambar ini ya Bu ya, ada telur juga ya. Nah, kemudian ada lemak Bu. Lemak ini digunakan untuk sebagai sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta untuk perkembangan syaraf janin. Nah, ini sumbernya juga ada Ibu, seperti kacang-kacangan dan semua jenis ikan ya. Kemudian untuk kebutuhan vitamin yaitu mineral, vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan ini ada vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin C dan vitamin D. Nah, jenis mineralnya yaitu ada kalsium, fosfor, Fe, zinc dan asam folat. Nah, vitamin A, B, C, D ini itu kan sudah masuk ya Bu ya, kan Ibu konsumsi vitamin hamil ya. Nah, di situ kan sudah ada kalsium, sudah ada zat besi, asam folat, seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk vitamin hamilnya harus setiap hari dikonsumsi. Kemudian untuk kebutuhan cairan ini untuk ibu hamil juga sangat penting karena untuk mencegah dehidrasi dan mencegah konstipasi atau susah buang air besar ya Bu ya. Nah, kebutuhan cairan sendiri ini per hari kurang lebih 2,5 sampai 3 liter.
Itu ya Bu. Selama ini sudah banyak belum Bu minum air putihnya Bu? Belum Bu. Nah nanti ditingkatkan lagi ya Bu ya. Ya. Nah kemudian nanti ada permasalahan yang ditimbulkan apabila kekurangan nutrisi. Nanti yang pertama ada untuk kekurangan nutrisi pada janin itu nanti bisa lahir prematur, kemudian lahir meninggal, keguguran, cacat bawaan, dan BPLR. Nah untuk permasalahan yang timbul jika kekurangan nutrisi pada ibu sendiri itu bisa menyebabkan anemia, kemudian penurunan daya tahan tubuh, perdarahan selama kehamilan, dan persalinan. Iya Bu. Kemudian untuk cara pengolahan makanan, sebaiknya ibu memilih bahan makanan yang masih segar. Kemudian nanti jika mencuci sayur itu jangan merendam sayuran yang dipotong terlalu lama. Nanti vitaminnya bisa larut dengan air ya Bu ya. Nah kemudian untuk proses memasaknya nanti gunakan peralatan yang bersih ya Bu. Dan apabila memasak sayuran itu jangan terlalu lama ya, karena nanti vitaminnya bisa hilang. Kemudian untuk masak daging dan ikan itu harus benar-benar matang ya Bu. Kemudian untuk meletakkan makanan, untuk menaruh makanan itu jangan menggunakan peralatan yang dari plastik apabila makanan tersebut masih panas ya. Nah ini ibu kerugiannya apabila ibu pantang makan itu nanti kemungkinan makanan yang ibu makan ini justru mengandung zat gizi yang diperlukan untuk ibu. Misalnya ibu pantang nih nggak makan ikan atau telur, padahal kan itu zat gizinya banyak ya Bu ya. Nah seperti itu. Nah untuk contoh menu seimbang bagi ibu hamil contohnya seperti ini ya Bu ya. Jadi ada nasi, kemudian sayur, lauk, buah, dan air putih atau jus atau bisa susu ya Bu ya. Nah Ibu dari penjelasan saya tadi apakah ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah jelas Bu. Ya, nanti bisa lebih diperhatikan lagi ya Bu ya untuk pola makannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Ibu ya Bu. Nanti untuk kunjungan ulangnya nanti 4 minggu lagi nih Bu. Ya, nanti kalau misalkan sebelum 4 minggu sudah ada keluhan, mohon nanti silahkan kontrol ya. Baik Ibu, terima kasih atas kunjungannya Ibu. Sehat selalu. Ya. Cie.